Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pangan di negara lain sudah naik 30%, 40%, 50% naik. Beras di Indonesia juga masih bisa kita cari dan tidak naik sama sekali. Ini patut kita syukuri. Kedaulatan pangan, ketahanan pangan betul-betul harus menjadi konsentrasi kita, fokus kita ke depan. Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan kemerdekaan. Negara wajib menyediakan sandang, pangan, dan papan bagi rakyatnya. Demi mengawal tujuan kemerdekaan, pemerintahan Presiden Jokowi selalu memastikan ketahanan pangan. Strateginya melalui kemandirian. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, upaya menggenjot produksi pangan juga untuk memasok kebutuhan global. Menggenjot pembangunan infrastruktur pertanian menjadi strategi pemerintahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan produksi bahan pangan. Bendungan, embung, dan irigasi menciptakan sistem pengairan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia mendapat tambahan puluhan bendungan baru. Menurut Jokowi, air menjadi kunci ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Pangan di negara lain sudah naik 30%, 40%, 50% naik. Karena apa? Mereka yang makan gandum, baik yang di Asia, baik yang di Afrika, baik yang di Eropa apalagi, yang makanan hariannya adalah gandum, sekarang ini betul-betul berada pada posisi yang sangat sulit sekali. Sudah harganya mahal, barangnya tidak ada. Sekali lagi, alhamdulillah, beras di Indonesia juga masih bisa kita cari dan tidak naik sama sekali. Ini patut kita syukuri. Selain infrastruktur pertanian, strategi lain Presiden Jokowi untuk memastikan ketahanan pangan adalah diversifikasi bahan pangan. Di tengah ancaman krisis pangan dunia, kita memahami upaya Presiden Jokowi untuk swasembada. Sebab itu kita harus bergotong royong membangun kemandirian pangan, berdikari di urusan pangan. Kedaulatan pangan, ketahanan pangan betul-betul harus menjadi konsentrasi kita, fokus kita ke depan. Dan setiap daerah harus memiliki keunggulan pangan masing-masing sesuai dengan karakteristik tanahnya dan kondisi masyarakatnya dan sesuai dengan tradisi makan warganya. Salah satu komoditas yang tengah mendapat perhatian Presiden Jokowi adalah sorghum. Saat meninjau budidaya sorghum di Sumba Timur 2 bulan lalu, Presiden Jokowi berharap sorghum dapat menjadi bahan pangan alternatif. Kita ingin banyak alternatif, banyak pilihan-pilihan yang bisa kita kerjakan di negara kita, diversifikasi pangan, alternatif bahan pangan, tidak hanya tergantung pada beras, karena kita memiliki jagung, memiliki sagu, dan juga ini sebetulnya tanaman lama kita. Yang ketiga adalah sorghum. Barangnya ini sudah dicoba di Kabupaten Sumba Timur seluas 60 hektar. Dan kita melihat sendiri hasilnya, seperti tadi kita lihat, sangat baik. Secara keekonomian juga masuk, bisa merekrut banyak sekali SDM tenaga kerja kita, dan hasilnya per hektar per tahun bisa bersih kurang lebih 50 juta, ini juga sangat bagus. Pekan ini Presiden Jokowi meminta kabinetnya membuat peta jalan untuk mendongkrak produksi sorghum sebagai pengganti gandum. Nah, Bapak Presiden minta agar dibuatkan roadmap sampai tahun 2024 dan kami laporkan bahwa target
dari musim sasaran tanam di 2022 adalah 15.000 hektar, dan ini tentu ada pengembangan sebesar 100.000 hektar. Dan Bapak Presiden minta bahwa diprioritaskan untuk daerah Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Waingapu yang kemarin sudah dilihat oleh Bapak Presiden. Dan di tahun 2023 dipersiapkan lahan sejumlah 115.000 hektar, dan di tahun 2024 sebesar 154.000 hektar. Dari segi sorghum sendiri, harganya sekarang sekitar 3.500, dan dengan produksi sebesar 4 ton per hektar, itu menghasilkan sekitar 12,5 juta, di mana biaya produksinya adalah 8,4 juta. Nah, kalau dibuat menjadi biji kering sosok itu 9,2 juta per hektar, harganya 15.000, dan itu memberikan keuntungan sebesar 28 juta per panen. Nah, kita ketahui bahwa sorghum relatif masih terbatas. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden bahwa pilot project ini harus diintegrasikan juga dengan peternakan sapi, dan juga tentunya dari batang pohon sorghum ini bisa juga selain untuk makan ternak, bisa juga dengan bioetanol.